kuliah perdana pembukaan Sekolah Tinggi Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online di Muhajirun Lampung, Indonesia, yang kesempatan kali ini mengupas tentang hard skill dan soft skill dalam membentuk integrasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Arifin Bratawinata MAGR. Beliau adalah merupakan guru besar pasca sarjana Universitas Mula Warman dan mantan rektor Universitas Mula Warman, kemudian juga Dewan Pengawas BLU Universitas Mula Warman. Dan pada kesempatan kali ini beliau sudah hadir di studio. Tentu kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada saat ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah Allah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita akan ikuti bersama kuliah perdana bersama Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Arifin Bratawinata MAGR. Kepada Bapak Profesor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil azim. Pembangunan mutu sumber daya manusia menjadi faktor kunci, di mana persaingan bebas pada hakikatnya adalah persaingan sumber daya manusia. Dampak globalisasi dan arus informasi yang sangat pesat telah membawa konsekuensi terhadap pembangunan manusia di seluruh dunia. Segala upaya telah dipersiapkan oleh manusia dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Di antaranya, manusia senantiasa berupaya meningkatkan potensi diri agar menjadi manusia bersumber daya dan berkualitas. Menurut Dirjen Dikti 2007, mengutip laporan World Competitiveness Yearbook 2004, kualitas sumber daya manusia Indonesia bukan saja berada dalam taraf yang rendah, namun juga mengalami penurunan tentang tingkat daya saing bangsa. Di lingkungan regional, daya saing sumber daya manusia Indonesia berada pada urutan paling rendah dibandingkan dengan Singapura pada peringkat kedua, Malaysia pada peringkat ke-16, Thailand peringkat 29, Filipina peringkat 52. Bila kondisi demikian dipertahankan, maka dalam jangka panjang dapat diduga bahwa cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia akan menjadi sekedar impian belaka. Sedangkan persaingan dalam dunia kerja semakin ketat dan daya serap lulusan perguruan tinggi semakin rendah. Masih rendah dalam dunia kerja yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja dan tuntutan dari pengguna atau user yang semakin lama semakin tinggi, serta soft skill yang dimiliki lulusan masih rendah. Hard skill ialah kemampuan berpikir ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh pendidikan formal, sekolah seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Soft skill adalah keterampilan seseorang yang berhubungan dengan
orang lain termasuk dengan dirinya sendiri, meliputi nilai-nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Atribut ini terbentuk jika orang yang bersangkutan mau merubahnya dengan cara berlatih, membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Idealnya, sumber daya manusia yang baik antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia Indonesia. Secara rinci, nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup panjang secara makro mencapai rata-rata 65 tahun. Angka melek aksara mencapai lebih dari 62,9 tahun. Angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi mencapai 65 tahun. Dan produk domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli sebesar Rp3.500.000. Telaahan strategis yang diinginkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang atau wawasan jangka panjang harus betul-betul meletakkan manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan nasional, internasional, dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran. Cita-cita membentuk pendidikan tinggi Al-Quran adalah bisa terbentuknya manusia memiliki insan pengetahuan dan teknologi bernapaskan Al-Quran, berguna di dunia dan di akhirat, di mana harap terwujudnya insan ini antara lain: 1. Insan yang cerdas dan spiritual, beraktualisasi diri melalui olah hati, kalbu, untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, bertakwa dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur, berkepribadian unggul. Segala sesuatunya harus dikerjakan dalam rangka untuk mengesahkan Allah sebagaimana tuntutan Allah dalam Al-Quran. Wasalna walaqad lahum qaulan yatadakkaruna an lakum. Dan sesungguhnya telah Allah turunkan berturut-turut perkataan Al-Quran kepada mereka agar mendapat pelajaran. Al-Qasas 51. Bal huwa ayatu bayyinatu fi suduril ladzina utul ilmi. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi petunjuk atau diberi ilmu. Al-Ankabut 49. Yang kedua adalah insan yang cerdas, emosional dan sosial, memupuk hubungan timbal balik, demokrasi, simpatik, menjunjung tinggi ajasi manusia dan percaya diri sebagaimana dilanjutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahu atqakum innallahu alimun khabir. Menganggap bahwa sesama orang-orang beriman adalah bersaudara dan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah meskipun berbeda suku dan bangsa. Sekarang insan yang ketiga ialah insan yang cerdas dan intelektual, beraktualisasi dari ilmu dan olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
aktualisasi insan aktual yang kritis, kreatif, dan imajinatif. Insan nomor 4, insan yang cerdas, kinestetis, terwujudnya insan yang terampil, insan yang sehat dan bugar. Supah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online yang telah diselenggarakan mudah-mudahan mampu menghasilkan hard skill, sumber daya manusia yang berkualitas, serta soft skill bisa membentuk karakter menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan hard skill, sumber daya manusia yang berkualitas, apabila lembaga pendidikan tersebut didukung oleh staf pengajar yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang memadai, kurikulum yang mampu menyediakan kebutuhan stakeholders, proses belajar mengajar tertib dan teratur. Keempat hal tersebut hendaknya menjadi rencana strategis bagi setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta, formal maupun luar sekolah. Pengguna jasa atau stakeholders menginginkan pekerjanya selain memiliki kemampuan kognitif IPK yang tinggi, juga memiliki soft skill yang dibutuhkan seperti motivasi yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan, kompetensi internasional, dan orientasi nilai-nilai menunjukkan kinerja yang efektif. Ada 2 soft skill dalam manajemen diri, intrapersonal skill dan interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri, terbentuknya karakter, terbentuknya kepercayaan diri, mengatur kesempatan, mengatur emosi, mengatur waktu dan disiplin waktu, pemikiran yang kreatif, tujuan hidup yang jelas, dan teknik kecepatan berpikir. Adapun interpersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau pergaulan masyarakat. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill adalah pandai berkomunikasi, membangun kerjasama, kepandaian mencapai tujuan atau motivasi bersama, kepandaian memimpin, kepandaian menjual ide-ide, kepandaian bernegosiasi, kepandaian menyampaikan sesuatu, dan kepandaian berbicara di umum. Untuk mengontrol diri sendiri, kelemahan dan keunggulan diri, tinggal mengevaluasi diri dari soft skill diri sendiri dan soft skill bermasyarakat. Yang lebih prinsip yang sebenarnya adalah adanya kemauan untuk berubah yang dimulai daripada pendidik, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.